Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur, kita semua masih diberikan kemudahan, kelancaran dalam proses belajar mengajar, dan Anda juga harus bersyukur bahwa Anda masih diberikan kenikmatan, khususnya nikmat sehat dan nikmat iman, ya. Walaupun saat ini proses belajar mengajar itu tidak mudah karena harus belajar dari rumah, semuanya sistemnya daring, ya. Tapi kondisi ini hampir semuanya mengalami, ya. Bukan hanya Anda saja, semuanya. Maka kesempatan pembelajaran seperti ini kamu juga harus membiasakan diri. Oke? Kalau kemarin kamu sudah selesai mengerjakan tugas-tugas di bagian yaitu fungsi inverse dan fungsi, ya, maka sekarang kita akan membahas yaitu fungsi komposisi. Oke, caranya sama, nanti Papa jelaskan dulu tugas-tugasnya nanti kamu kerjakan setelah selesai video ini. Oke, sebelum kita memahami apa yang dimaksud dengan fungsi komposisi, maka yang perlu kamu ketahui dulu, ya, misalkan kalau ada yaitu fx sama dengan 2x plus 5 misalkan, ya. Nah, kalau misalkan ada bentuk semacam ini, terus ada lagi yang kedua gx misalkan, di sini ada x kuadrat min 1 misalkan gitu, ya. Nah, maka kedua fungsi ini bisa dijumlahkan, ya, bisa dijumlahkan. Misalkan f ditambah dengan g x, ya, maka hasilnya berapa? Tinggal kamu jumlahkan, berarti 2x ditambah 5, ya, karena dijumlahkan berarti ditambah dengan x kuadrat min 1, maka hasilnya adalah x kuadratnya dulu, ya, 2x dulu, ya, 5 dengan min 1 berarti plus 4. Itu kalau dijumlahkan. Sekarang kalau dikurangi, ya, fungsi f dikurangi dengan fungsi g, ya, maka sama, ya, f nya dulu ditulis berarti 2x, ya, f nya kan 2x plus 5, ya, dikurangi dengan x kuadrat min 1. Loh, kenapa yang ini ada kurungnya? Jangan keliru, ya. Untuk pengurangan g, maka yang dikurangi ini semuanya, bukan hanya depannya saja, maka dikasih tanda kurung. Maka ini sama dengan 2x plus 5 min dengan x kuadrat berarti min x kuadrat, ya, min dengan min 1 berarti plus 1, maka hasilnya adalah min x kuadrat, ya, plus 2x, 5 dengan 1 berarti plus 6. Oke, itu kalau dikurangi. Sekarang kalau dibagi, ya, kalau dibagi sama saja. Kalau dibagi berarti misalkan saja adalah fungsi g, ya, dibagi dengan fungsi f. Nah, maka hasilnya adalah kamu tinggal menulis saja fungsi g nya adalah x kuadrat min 1 dibagi dengan 2x plus 5. Ya sudah, ini hasilnya. Lanjutkan. Sekarang kalau komposisi itu apa artinya, ya? Komposisi, ya, komposisi itu artinya menggabungkan, ya, menggabungkan dua fungsi, ya, dua fungsi atau lebih, ya, ya, menggabungkan dua fungsi atau lebih. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan dot, ya, ditandai dengan dot. Nah, oke. Contohnya misalkan, ya, ya, kalau kita punya fungsi x sama dengan x kuadrat plus 3, kita punya fungsi gx sama dengan x min 2, ya, maka kita bisa
mencari hubungannya, misalkan yang pertama fungsi f ya dihubungkan atau digabungkan dengan fungsi g. Nah, maka hasilnya seperti apa? Maka cara penyelesaiannya nanti adalah yang fungsi g nya didulukan, dimana ini sama dengan fungsi f dalam kurung g x. Nah, seperti itu. Nah, maka yang gx ini didulukan. Gx nya berapa? Gx nya adalah x min 2, berarti adalah f dalam kurung fungsi gx nya adalah x min 2. Kita terus di sini x min 2 gitu ya. Nah, setelah itu kan di dalamnya sini ada x min 2, maka x min 2 ini kita masukkan ke x kuadrat plus 3, berarti akan menjadi yang di dalamnya ini kita masukkan ke unsur yang ada x nya, berarti menjadi berapa? X min 2 kuadrat plus 3 ya. Maka ini kita jabarkan sama dengan berapa? X kuadrat ya, x kuadrat 2 kali x kali min 2 min 4 x min 2 kuadrat plus 4 plus 3, maka hasilnya adalah x kuadrat min 4x plus 7. Itu kalau Fock. Lanjutkan contoh berikutnya ya. Kalau misalkan sekarang ada tiga fungsi yang digabungkan, maka tetap dasarnya adalah diselesaikan dulu f, satu g baru h. Maka cara menulisnya ini adalah fungsi h dihubungkan dengan fungsi g, maka fungsi f nya dulu ditulis, berarti fungsi f ini ya. Setelah itu fungsi f nya berapa? Fungsi f nya kamu tulis ya, fungsi f nya kamu tulis berapa? Fungsi f nya adalah x kuadrat. Paham ya? Paham. Maka setelah fungsi f nya dimasukkan, ini kan fungsi f nya yaitu x kuadrat, baru fungsi x kuadratnya ini yang di dalam kurung x kuadrat ini kita masukkan ke g. Kita tahu bahwa g nya adalah x plus 3 ya, g nya adalah x plus 3, maka ini kita masukkan ke x ya. Nah, maka akan menjadi h dalam kurung x kuadratnya kita masukkan ke sini, berarti menjadi x kuadrat plus 3. Paham ya? Jadi x kuadratnya ini kita masukkan ke x, menjadikan ini x kuadrat plus 3 nya kan tetap. Nah, oke. Maka sekarang menjadi fungsi h nya adalah x kuadrat plus 3. Sekarang yang di dalam kurung ini kita masukkan ke fungsi h, di mana fungsi h nya diketahui adalah 1/x. Maka ini hasilnya adalah, jadi ini ya yang di dalam kurung ini kita masukkan yang ke x, berarti hasilnya adalah 1/x kuadrat plus 3. Paham ya? Oke, soal yang berikutnya, kalau Fock inverse ya, karena inverse maka kita cari dulu nilai Fock-nya dulu ya. Fock-nya kita cari dulu, berarti Fock x. Nah, masih ingat kan? Berarti ini f sama dengan gx ya. Gx nya sama dengan berapa? Gx nya adalah x plus 3. X plus 3. X plus 3 ini kita masukkan ke fungsi f. Fungsi f nya kan x kuadrat, akan menjadi x plus 3 kuadrat. Ini kita jabarkan, masih ingat? X plus 3 kali x plus 3 kan gitu kan ya. Berarti x kali x, ini kali ini. Nah, ini kali ini. Berarti x kali x kuadrat. X kali 3, 3x 3 kali x, 3x 3 kali 3, 9. Maka ini sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9. Maka ini sama dengan berapa? Yaitu x kuadrat plus 6x plus 9 ya. Ini Fock-nya. Nah, ini Fock-nya. Tapi karena perintahnya adalah diinverskan ya, diinverskan, maka kita sekarang mencari ini, dimisalkan dulu, berarti ini misal ya, misal Fock-nya
itu kita rubah menjadi Y ya, kita rubah menjadi Y. Oke. Nah, maka ini akan menjadi Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9 ya. Masih ingat kemarin kalau untuk inverse dalam bentuknya kuadrat dari cari apanya, kuadrat sempurna. 9-nya pindah dulu ke kiri, berarti Y min 9 ya, ini X kuadrat plus 6X kuadrat sempurna berarti ditambah ya, ditambah dengan 6 dibagi 2 kuadrat dikurangi 6 bagi 2 kuadrat. Oke ya, seperti itu. Berarti sama dengan bentuknya yang di dalam ini kan menjadi X kuadrat plus 6X, ini berarti plus 3 kuadrat, ini min 3 kuadrat. Oke ya, bentuk ini saja, ini kan namanya kuadrat sempurna, kuadrat sempurna. Maka Y min 9, 3 kuadrat 9 berarti min 9, min 9 pindah ke sini jadi plus 9. Ini sama dengan, ini kalau dijadikan kuadrat sempurna jadi berapa, yaitu X plus 3 kuadrat. Ini berarti kan 0 hilang, jadi Y sama dengan ya, Y sama dengan X plus 3 kuadrat. Karena kita mencarinya kan X, maka X nya sama dengan X plus 3 sama dengan apa, akar Y plus minus. Oke, berarti X nya adalah sama dengan plus minus akar Y min 3. Ini kan sudah X nya, masih ingat kan? Berarti kalau sudah X ini berarti X ini merupakan inverse nya ya kan. Nah, maka hasilnya karena itu inverse nya, ini hasilnya, maka ini F inverse nya ya, ini sama dengan plus minus akar X min 3. Tapi tadi karena sudah dimisalkan ya, pokoknya sama dengan Y, maka inverse nya kan jadi ini, jadi inverse, jadi Fock ya, Fock inverse ya, maka sama dengan hasilnya ini plus minus akar X min 3. Oke, hasilnya adalah itu ya. Nanti kalau tidak paham dimatkan lagi berikutnya ya. Kalau ada diketahui fungsi X nya X plus 2 dibagi X min 3 ya, fungsi G nya 2X min 3, maka disuruh mencari nilai Fock nya dalam kurung 4 ini berapa nilainya. Maka langkahnya ini harus kami cari dulu Fock nya ini. Fock X itu kan sama dengan fungsi F dalam kurung Gx ya. Gx nya adalah sama dengan 2X min 3. 2X min 3 ini kita masukkan ke fungsi F ya. 2X min 3 ini kita masukkan di X yang atas dulu, di 2X min 3 plus 2. Sekarang dimasukkan juga yang di bawah ke X nya ini, 2X min 3 dimasukkan juga ke X, berarti 2X min 3 ya, min 3 gitu kan ya. Maka sama dengan 2X min 1 per 2X min 6. Oke, sekarang kita cari nilainya. Nilainya dari Fock 4, nilainya berapa? Nah, oke, tadi kan sudah ketahuan ini, yaitu 2X min 1 per 2X min 6. Sekarang 4 nya kita masukkan ya, jadi 2 kali 4 min 1 dibagi 2 kali 4 min 6, berarti ini adalah 8 dikurangi 1 gitu ya. Terus ini juga 8 dikurangi 6, berarti ini sama dengan berapa? 7 per 2. Oke. Sekarang contoh yang berikutnya ya. Contoh yang berikutnya, kalau diketahui GOF 2X kuadrat plus 6X plus 3, Gx nya X plus 3, kamu disuruh mencari Fx nya berapa ya. Maka langkahnya tetap ditulis dulu yang ini, GOF X itu sama dengan 2X kuadrat plus 6X plus
3. Oke ya. Nah, GOP ini kan berarti F-nya dulu kan ya, dalam kurung Fx, masih ingat kan ya. Nah, jadi sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus 3. Oke, sekarang di sini G-nya akan diketahui, Gx-nya x plus 3 ya. Kalau x-nya ini 1, kan ini berarti 1 ditambah 3. Masih ingat kan ya? Kalau di sini 2 berarti 2 tambah 3. Kalau di sini A berarti A tambah 3. Tapi kalau di sini yang menjadi Fx, maka Fx plus 3. Paham? Nah, saya ulangi. Kalau 1 menjadi 1 plus 3. Kalau 2, 2 plus 3. Kalau Fx berarti Fx plus 3. Maka ini juga sama. Ya, maka ini menjadi apa? Fx plus 3 itu ya. Nah, ini sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus 3. Oke, Fx sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus 3. 3 nya pindah ke sana jadi min, maka hasilnya 2x kuadrat plus 6x. Ini hasilnya. Nah, mungkin Anda bingungnya di sini, kok bisa ini jadi Fx plus 3 nih. Coba dilihat ini ya. Kalau 1 ini kan jadi, kalau ini 1 kan jadi 1 plus 3 ya kan. Kalau ini A sama dengan apa? A plus 3. Kalau di dalamnya ini adalah Fx ya, maka sama dengan Fx plus 3. Oke, ini kan ya. Nah, paham ya? Paham. Oke, anak kita di contoh yang terakhir. Kalau tadi dicari yang depan, sekarang dicari yang belakangnya. Contohnya ini ya. Kalau Fx-nya x kuadrat min 6x plus 10, G-nya x min 3. Sekarang F-nya berapa? Ya. Maka langkahnya sama, ditulis dulu lagi ya. Jadi ini Fx ya, x sama dengan x kuadrat min 6x plus 10. Fx ini berarti kan sama dengan F G x ya, sama dengan x kuadrat min 6x plus 10 ya. Gx nya itu kan x min 3, jadi F ya x min 3 sama dengan x kuadrat min 6x plus 10. Nah, karena kan kita mau mencari Fx nya, padahal di sini Fx min 3, maka dimisalkan dulu. Misal dulu ya. Jadi x min 3 kita misalkan sama dengan A, maka x nya itu kan sama dengan A plus 3 ya. X min 3 itu sama, kita misalkan x min 3 sama dengan A, maka x nya sama dengan A plus 3. Maka bentuk ini ya, bentuk ini akan menjadi apa? Jadi x min 3 nya kita rubah jadi A. Jadi FA sama dengan, nah, x nya kita rubah jadi A plus 3. Berarti A plus 3 kuadrat ini kan min 6 kali A plus 3 plus 10 ya. Oke, kalau Anda bingung ini saya tulis lagi ini ya. X min 3 ini kan sama dengan ya X kuadrat ya min 6x plus 10. Kita misalkan x min 3 nya ini sama dengan A, otomatis x sama dengan min 3 nya kita keluarkan sama dengan A plus 3. Oke, jadi sekarang kita rubah ini ya, kita rubah A ya kan. Jadi x min 3 nya jadi A ini, terus x nya ya, x nya jadi A plus 3 ini, x nya ini jadi A plus 3 kuadrat. Oke, maka ini sama dengan, kita jabarkan seperti tadi, jadi A kuadrat plus 6x plus 9. Oke, ini jadi min 6A min 18 plus 10, maka sama dengan A kuadrat, ini tadi A ya, A kuadrat plus 6A plus 9 min 6A min 18 plus 10. Ini boleh dicoret, nah, gitu kan ya. Nah, berarti menjadi A kuadrat 9 dengan ini 19 kurang 18 jadi plus
1. Jadi ini kan FA nya adalah A kuadrat plus 1 ya. Maka ini kan bisa kita rubah jadi apa? X ya. Kalau ini jadi X, ini jadi X. Jadi X sama dengan X kuadrat plus 1. Maka ini hasilnya. Oke ya, paham? Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kamu paham. Nanti kalau tidak paham silahkan di-setel lagi videonya ya, terus dikerjakan latihan soalnya, karena matematika itu kuncinya di latihan soal. Kalau kamu sering mengerjakan latihan soal, insya Allah bisa. Sekian dulu ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.